Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Apa kabar pagi ini? Saya harap semua bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh semangat dan vitalitas untuk menyambut hari ini. Karena kita tahu Tuhan ada beserta kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Baik saudara, hari ini kita akan membaca Kejadian 14. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan. Tunjukkan Tuhan rema-rema dari-Mu Tuhan, sebagai pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu menjawab setiap permasalahan yang mereka hadapi, memberikan solusi atas hal-hal yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah mereka. Juga biarlah firman-Mu menjadi penghiburan bagi mereka yang sedang berduka, bagi mereka yang sedang patah hati, bagi mereka yang sedang hatinya gundah. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu yang Engkau berikan hari ini benar-benar menjadi firman yang hidup, yang menghidupkan kami. Kami undang Roh Kudus ambil alih semuanya dari awal pertengahan hingga akhir. Roh-roh jahat, roh iblis yang mencoba mengganggu kami ikat kuasanya demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita angkat satu pujian. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya Tuhan, saat kami bimbang, firman-Mu lah Tuhan yang meneguhkan kami. Saat kami sedih berduka, firman-Mu lah yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan
takkan ku takut, asal kau di dekatku. Benar Tuhan. Yes Lord. Selamanya ya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan, tempat yang kami merasa aman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baik saudara, saya akan share screen. Kejadian 14. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Itu perikop atasnya, judul perikop. 1. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah, ayat 2, bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Ayat 3. Raja-raja yang terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 4. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. 5. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot, Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim. 6. Dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. 7. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke El Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. 8. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Ayat 9. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Saudara, kita baca dari ayat 1 sampai ayat 9 ini. Ini merupakan pelukisan situasi waktu itu. Waktu itu raja banyak sekali dan mereka saling berperang, dan yang kelihatannya raja yang paling dominan adalah Raja Kedorlaomer, karena dikatakan tadi semua raja-raja selama 12 tahun takluk atau berada di bawah kekuasaan Kedorlaomer. Tahun ke-13 mereka memberontak. Nah, saat ini adalah tahun ke-14 di mana Kedorlaomer dengan sekutunya kembali turun jalanan untuk menyapu raja-raja yang lain, untuk menaklukkan raja-raja yang lain. Ini kelihatannya tadi disebutkan juga di antaranya adalah raja dari lembah Sinear, dan terus sampai ke dikatakan sampai ke Laut Asin, yaitu Laut Mati ya di bawah. Jadi kelihatan ini adalah pelukisan keadaan geografi politik atau keadaan kerajaan-kerajaan waktu itu. Mungkin kelihatannya dari daerah Mesopotamia terus sampai ke daerah Israel, yang sekarang jadi Israel, sampai daerah Kanaan. Kira-kira itulah keadaan konstelasi kerajaan-kerajaan dan kekuasaan-kekuasaan yang ada waktu itu, di mana Abraham dan Lot juga ada di daerah situ tinggalnya. Ayat 10. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri,
Jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Kelihatannya Raja Kedorlaomer beserta teman-temannya sekutu ini terus menjelajah, mengalahkan raja-raja lain. Akhirnya sampailah mereka di daerah Sodom dan Gomora. Ingat, terakhir kali kita dengar Sodom dan Gomora adalah tempat waktu Adam dan Lot pilih tempat. Akhirnya Lot pilih ke lembah Yordan dan tinggal dekat Sodom dan Gomora. Nah, ternyata kemudian kita lihat bahwa justru nanti Lot sudah tinggal di sana. Ayat 11. Nah, ini kan tadi ayat 10 dikatakan Raja Sodom dan Gomora malah jatuh ke dalam sumur aspal, kecemplung. Jadi rakyatnya udah kocar-kacir nih, kelihatannya melarikan diri ke pegunungan. Ayat 11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Ayat 12. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, karena daerah Sodom dan Gomora juga termasuk daerah yang ditaklukkan, ditunggang-langgangkan atau diserang. Nah, Lot, keponakan Abraham yang tinggal di situ, ternyata termasuk juga yang dijarah, bahkan dibawa oleh musuh. 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Jadi kelihatannya ada orang yang memberitahukan kepada Abram, Abram, ponakan lo tuh dibawa kabur, diculik di daerah Sodom. Nah, ini di sini kita lihat dikatakan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani. Disinilah kata Ibrani pertama dipakai, yang sebenarnya melukiskan itu pengembara, tapi kemudian menjadi nama yang melekat benar dengan Abraham dan melekat dengan orang-orang Yahudi di kemudian hari. Waktu kejadian nanti kita baca, waktu saat Musa orang Israel dibuang ke Mesir, suku Israel juga dikenal sebagai orang-orang Ibrani. Jadi inilah pertama kali cikal bakal kata-kata Ibrani disebutkan di Alkitab, yang sebenarnya artinya orang yang mengembara, karena Abraham kan memang mengembara. Dia asalnya dari Ur Kasdim ke Haran, terus ke tempat mengembara di sekitar daerah Kanaan sini. Jadi disampaikanlah mengenai Lot ini kepada pamannya Abram. 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, kelihatannya Abram ini udah menjadi suatu kelompok, grup orang, gerombolan orang yang cukup besar, karena orang-orang yang terlatihnya aja, yang terlatih ya, itu udah 318 orang laki-laki ini. Jadi hitunglah kasarnya, misalkan masing-masing punya satu istri dan satu anak. Ini baru kasarnya nih. Mungkin ini udah ada 1000-an orang yang menjadi rombongan Abram ini. Jadi Abram sebenarnya udah menjadi satu rombongan yang kuat. Karena ini dikatakan mengejar musuh sampai ke Dan. Ya kalau nggak kuat, mana nggak kuat dan nggak berani, kecil, nggak mungkin berani ngejar musuh. Berarti dia udah tahu kekuatannya itu hebat, cukup lah untuk mengalahkan musuh. Makanya berani mengejar musuh sampai ke Dan. Ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Nah saudara, ini Abraham buat strategi. Akhirnya Abraham berhasil mengalahkan musuh. Berarti dia udah lebih dari kerajaan-kerajaan. Dia sebenarnya hanya seorang dengan banyak anak buah. Tetapi ini kita lihat dia bisa mengalahkan musuh, yaitu raja-raja, kerajaan-kerajaan.
16, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Jadi dirampas kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi Lot kembali diselamatkan oleh pamannya Abraham. Perikop selanjutnya judulnya Pertemuan Abram dengan Melkisedek, ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Nah, saudara, di sini dikatakan Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer. Padahal Kedorlaomer itu udah seorang raja yang udah dedengkot banget. Dia 12 tahun menguasai kerajaan di daerah sekitar situ. Raja-raja pada takluk sama dia. Tapi Abram mampu mengalahkan. Jadi dengan kata lain sebenarnya Abram ini udah, meskipun bukan sebuah kerajaan, tetapi dia ini udah hebat mengalahkan kerajaan yang paling kuat saat itu di situ. Dan maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia. Padahal ini udah kecemplung sumur aspal, kok keluar lagi? Mungkin waktu kecemplung dia nggak meninggal kali, atau raja baru, nggak tahu. Tapi dia datang menemui Abram di lembah Syawe, yakni lembah raja. Ayat 18. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Saudara, di sini dijelaskan mengenai seorang raja yang juga adalah imam. Namanya Melkisedek. Apabila kita baca lebih dalam lagi mengenai Melkisedek ini adalah seorang imam dan raja yang sebenarnya merupakan simbolik dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia ini imam dan raja, dan dia juga tidak diketahui, tidak berayah dan tidak beribu dikatakan. Maksudnya tidak diketahui seperti halnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dalam Mazmur 110 dikatakan bahwa keimaman dan kerajaannya Tuhan Yesus itu, keimamannya itu menurut atau setara dengan Melkisedek, dikatakan dia. Jadi Melkisedek ini merupakan, kenapa disebutkan di sini, saya rasa karena ia melambangkan atau melukiskan bagaimana nanti imam dan raja yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, kira-kira seperti ini, ada gambarannya. Nah, dia Raja Salem. Salem itu mungkin awal atau cikal bakalnya Yerusalem, kota damai. Dan Melkisedek membawa apa? Membawa roti dan anggur. Jadi ini banyak syarat sekali dengan lambang-lambang, simbol-simbol yang berhubungan dengan perjanjian baru dan Yesus Kristus dan pengorbanan Yesus Kristus dan karya keselamatan Yesus Kristus. Dikatakan ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Padahal saudara, Melkisedek adalah orang Kanaan, karena ini di daerah Kanaan ya, kemungkinan besar di Yerusalem ini dia adalah orang Kanaan. Dia bukan bagian dari keluarga Abraham atau umat pilihan Tuhan. Tapi dia adalah raja yang baik. Ayat 19. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, ia yang adalah raja dan imam memberkati Abram yang baru aja memenangkan peperangan. 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi di sini Melkisedek mengatakan dengan jelas, terpujilah Allah yang maha tinggi yang menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi Melkisedek mengakui dan mengatakan kepada Abraham, Abraham, mungkin engkau punya 300 orang-orang terlatih dan engkau hebat dan sebagainya, tapi ketahuilah yang menyerahkan musuhmu ke tanganmu adalah Allah yang maha tinggi. Kalau Allah maha tinggi tidak menyerahkan musuhmu ke tanganmu,
mau orangmu 3.000, 3 juta, tidak akan engkau bisa memenangkan peperangan itu. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap pergumulan kita, setiap kompetisi kita, atau ada musuh-musuh kita, apapun yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, itu penyelesaiannya hanya Tuhan. Apabila Tuhan menyerahkan musuh-musuh itu ke tangan kita untuk kita taklukkan, maka kita bisa memenangkan setiap pergumulan kehidupan kita, setiap masalah kita. Oleh karena itu sangat penting dalam keadaan kita masalah, dalam kita menghadapi pergumulan hidup, senantiasa kita memanggil nama Tuhan dan minta Tuhan untuk menyerahkan atau untuk kita dapat mengalahkan setiap musuh dalam kehidupan kita. Apakah itu musuh terhadap diri kita sendiri, musuh karena kecanduan-kecanduan yang kita rasanya nggak bisa lepas, itu adalah musuh kita. Justru musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri yang harus kita kalahkan. Nah, untuk mengalahkan itu semua musuh-musuh kita, kita harus senantiasa panggil nama Tuhan, dekat kepadanya, minta Roh Kudus tolong kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Baik saudara, ini dikatakan Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Inilah cikal bakal perpuluhan. Pertama kali persembahan perpuluhan diberikan ya dalam ayat ini. Lanjut 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta bendanya. Nah, karena Abram telah mengalahkan Kedorlaomer, maka semua jarahan-jarahan Kedorlaomer atau apa-apa yang diperoleh oleh Kedorlaomer dan kawan-kawan itu menjadi milik Abram. Dan tentunya termasuknya di dalamnya adalah orang-orang Sodom yang beserta harta bendanya yang dijarah oleh Kedorlaomer. Nah, ini Raja Sodom yang habis kecemplung aspal. Ini nongol lagi dan minta kepada Abraham untuk mengembalikan rakyatnya, dan tapi harta bendanya udah kamu ambil aja, tapi rakyatnya kembalikan. Selanjutnya 22, tapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. 23, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Di sini Abram menegaskan bahwa bukan manusia yang membuat saya kaya, tetapi hanya Tuhan. Kalau saudara perhatikan tadi ayat sebelumnya, dikatakan orang-orang Abraham itu dikatakan di ayat 14, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudara tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Jadi orang-orang yang terlatih, orang-orangnya Abraham ini bukan orang-orang jarahan, tapi orang-orang yang lahir di rumahnya. Ini orang-orang pemberian Tuhan. Itu sebabnya waktu Raja Sodom tadi mau memberikan harta dan apa lain-lainnya, Abram bilang, aku tidak akan menerima sepotong benang atau tali kasut pun, supaya engkau jangan berkata aku telah membuat Abram menjadi kaya. Karena pada kenyataannya Abram menjadi kaya dan menjadi banyak itu semua karena Tuhan. Baik, kita lanjutkan 24. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi Abram bilang, kalau aku enggak deh, karena udah punya Tuhan yang menyediakan, udah punya Jehovah Jireh. Tapi kan Abram punya sekutu-sekutu yang ikut bersama dia juga berperang. Makanya dia bilang kalau mengenai sekutu-sekutunya silahkanlah mereka sesuai peraturan perang zaman itu, mereka ambil bagian mereka. Baik saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini.
Biarlah Tuhan memberi rema yang benar-benar menjawab permasalahan saudara, yang benar-benar memberi solusi, memberi penghiburan bagi saudara sekalian. Bagi saya, rema pagi ini adalah ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ini kata Melkisedek. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua itu. Remanya adalah Tuhanlah yang memberi kemenangan. Tetapi kita pun harus melakukan bagian kita. Nah, ini kita lihat Abram tidak berpangku tangan terus Lot tiba-tiba dilepaskan Tuhan dan kembali ke tempatnya. Itu enggak seperti itu. Abram tetap harus mengerahkan anak-anak orang-orang terlatihnya, dan Abram sendiri ikut berperang. Tadi kan dikatakan Abram membagi barisannya, membagi kelompoknya, membuat strategi. Jadi dalam kita menghadapi masalah dan peperangan, pergumulan kehidupan kita setiap hari, kita juga nggak boleh berpangku tangan. Kita tetap harus berusaha. Aduh, saya belum ada kerja, ya tetap cari keluar, harus usaha. Meskipun pada dalam perusahaan kita mencari jalan keluar, meskipun kita nggak mengandalkan manusia, disitulah Tuhan intervene, turut campur, dan akhirnya memberi kita kemenangan atas setiap pergumulan kehidupan kita. Amin. Dan jangan lupa Abraham langsung memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Jangan lupa kita juga untuk senantiasa mengucap syukur, memberikan persembahan kita dalam setiap kemenangan-kemenangan, baik kita menang, bahkan baik kita menang maupun kita belum menang. Jangan lupa senantiasa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kenapa? Namanya juga persembahan, menyembah, akar kata dari menyembah. Jadi senantiasa kita menyembah kepada Tuhan. Amin. Sebenarnya persembahan sih banyak sekali bentuknya. Ada bentuk seperti gini, persembahan yang dalam bentuk uang, dana dan sebagainya ini, tapi ada juga persembahan pujian, persembahan ucapan syukur. Kita menyembah Tuhan dalam bentuk menolong orang dan sebagainya. Kita bisa tanya pada Tuhan, Tuhan hari ini aku harus apa? Jangan lupa setiap hari, dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap pergerakan kita, senantiasa tanya kepada Tuhan, Tuhan hari ini apa? Aku harus apa? Dan doakan setiap topik yang akan kita lakukan hari ini. Minta Tuhan menyertai, dan biarlah saya doakan supaya kita semua dalam setiap apa yang kita lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami, menghibur kami, memberi jalan keluar dan inspirasi bagi kehidupan kami. Tuhan, kami akan memulai hari ini. Biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihin sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, dari terjangkit virus corona atau penyakit-penyakit dan kejahatan-kejahatan yang lain. Jauhkan kami dari orang-orang iri, orang-orang jahat, orang-orang yang ingin menjatuhkan kami. Tetapi Tuhan, kirimkan orang-orang yang memberi inspirasi, orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang baik untuk berada di sekeliling kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang pergi bekerja, Tuhan, baik di rumah maupun di luar rumah, di tempat pekerjaan mereka, di kantor, di pabrik, di tempat bisnis mereka, di toko, di pasar, di tempat pelayanan, dimanapun, mungkin dalam travel ke dalam negeri, ke luar negeri, dimanapun Engkau bawa mereka dalam menjalankan tugas. Biarlah apa yang mereka lakukan mendatangkan buah-buah yang baik dan berkat bagi diri kerajaan-Mu, bagi diri mereka dan bagi sesama. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan. Mereka adalah generasi penerus kami, Tuhan. Jangan sampai kami kehilangan generasi karena generasinya direbut oleh iblis. Tapi dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan bahwa anak-anak kami adalah orang-orang perkasa di bumi yang mengalahkan setiap permasalahan mereka dengan berpegang pada firman Tuhan dan pada Tuhan. Mereka jadikan mereka pemenang-pemenang jiwa. Taruh hati yang mengasihi-Mu lebih dari yang lain. Jauhkanlah Tuhan mereka dari tipu daya dunia, dari
pergaulan yang salah, dari teman-teman yang salah. Jauhkan mereka dari pergaulan seks bebas, jauhkan mereka dari pornografi Tuhan, jauhkan mereka daripada drugs, jauhkan daripada addiction terhadap gadget, terhadap games atau adiksi-adiksi lainnya. Jauhkan dari rokok, dari segala hal-hal yang buruk Tuhan. Tetapi Tuhan bawa mereka senantiasa pada pengenalan akan Engkau. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, otoritas, wibawa, kemujuran, semua hal-hal yang baik tercurah atas mereka sepanjang hari ini. Keberhasilan tercurah atas mereka, kepintaran yang daripadamu untuk mereka yang offline maupun yang online Tuhan. Sertai mereka yang masih daring, beri kesabaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami teringat juga Tuhan orang-orang yang sedang berduka cita karena ditinggal pergi, meninggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, beri kekuatan dan penghiburan Tuhan, karena mereka hati mereka kosong. Biar Roh Kudus mengisi hati yang kosong dan mendatangkan penghiburan dan sukacita di hati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Apabila ada antara saudara yang sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Demi nama Tuhan Yesus aku berdoa, biarlah Tuhan sembuhkan mereka. Sakit, penyakit apapun yang mengikat mereka, aku perintahkan keluar demi nama Tuhan Yesus. Sembuh demi nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa untuk orang-orang yang belum mendapat pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan atau menghadapi interview. Tuhan, tolong mereka, biarlah mereka Engkau berikan pekerjaan yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Segala proses-proses cari kerja yang mereka lakukan, Tuhan berkati agar mendatangkan buah-buah yang terbaik buat mereka. Orang-orang yang sedang dalam kesulitan keuangan finansial, Tuhan tolong Tuhan, kirimkan berkat-Mu atas mereka Tuhan. Orang-orang yang sedang menghadapi masalah dalam hubungan mereka, dalam rumah tangga, sedang berkelahi atau sedang keadaan suam-suam dalam rumah tangga mereka, atau dalam keadaan yang sedang suami atau istri selingkuh, atau dalam keadaan yang kurang menyenangkan, hubungan yang retak antara suami istri, orang tua anak. Tuhan, campur tangan Tuhan dalam permasalahan ini Tuhan. Biarlah Yesus Raja Damai mendamaikan demi nama Tuhan Yesus. Segala roh perpecahan, kebencian, roh pertengkaran, kami usir keluar demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh perzinahan, roh percabulan, aku perintahkan keluar dari rumah tangga anak-anak Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini mendatangkan berkat, menyenangkan hati-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari terima berkat Tuhan saudara. Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, damai sejahtera dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai saudara dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. So guys, jangan lupa ya like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Thanks guys, God bless.